Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh indah Islam diajarkan dengan penuh kelembutan, dan kita diajarkan dengan santun dan ramah terhadap siapapun. Kita diajarkan untuk selalu berbuat baik terhadap siapapun, baik itu orang yang berbuat buruk kepada kita, orang yang menyakiti kepada kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik wa qulil haqq walau ala nafsik. Sungguhlah luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'ak, sambunglah tali silaturahmimu terhadap mereka yang telah memutuskan tali silaturahmi. Wa ahsin ala man asa ilaik, dan berbuat baiklah kalian terhadap orang yang telah berbuat buruk kepada kalian, terhadap orang yang telah menyakiti kepada kalian. Wa qulil haqq walau ala nafsik, dan katakanlah kebenaran terhadap walau ala nafsik, sekalipun terhadap diri kalian. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan lemah lembut kepada kita, dan selalu mengajarkan untuk memaafkan orang lain yang telah berbuat keburukan kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu menyambung tali silaturahmi terhadap orang yang telah berusaha untuk memutuskan tali silaturahmi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada tetangga, ada saudara ingin memutuskan tali silaturahmi terhadap kita, ingin memusuhi kepada kita, maka teruslah untuk sambung tali silaturahmi tersebut. Karena orang yang menyambung silaturahmi itu sangatlah besar pahalanya dan sangatlah besar hikmah dan manfaatnya. Bahkan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyabsuta rizqahu falyasil rahimah. Barang siapa ingin diperluas rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sambunglah tali silaturahmi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya silaturrahmi dan wa husnul khuluq, budi pekerti yang bagus, yang baik, wa husnul jiwar, dan berbuat baik terhadap tetangga, yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Maka itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut akan meramaikan terhadap kampung halaman kita, wa yazidna fil a'mar, dan akan menambahkan terhadap umur yang barokah.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum yang sangat luar biasa ini, mari kita selalu menyambung silaturahmi. Karena tidak ada salahnya orang menyambung silaturahmi. Orang yang menyambung silaturahmi itu hikmah faidahnya luar biasa. Bahkan ketika ada orang ingin memutuskan tali silaturahmi kepada kita, ada orang ingin memusuhi kepada kita, maka teruslah sambung tali silaturahmi tersebut. Karena orang yang menyambung silaturahmi tersebut akan mendapatkan hikmah dan akan mendapatkan faidah hikmah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan itu lebih baik dari minta ampun. Memaafkan itu lebih baik daripada meminta maaf. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'ak ilaik, ila man asa'a ilaik. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambunglah tali silaturahmi terhadap orang yang ingin memutuskan tali silaturahmi kepadamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, dan selalu berbuat baiklah kalian terhadap orang yang berusaha untuk berbuat buruk kepada kalian. Ini hadis menunjukkan bahwasanya memaafkan itu lebih baik daripada meminta maaf. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min mir'atu akhihi. Juga di dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min, bahwasanya orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jadi ketika kita dimaafi oleh orang lain, diampuni oleh orang lain, itu merupakan kebahagiaan bagi kita, maka kita bagaimana caranya untuk memaafkan terhadap orang lain? Kalau kita dimaafkan ketika kita mempunyai salah terhadap orang lain, kemudian orang lain memaafkan kepada kita, memaafkan terhadap kita atas kesalahan kita yang telah diperbuat terhadap orang lain tersebut, kita merasa bahagia, maka lakukanlah terhadap orang lain. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf. Minta maaf itu baik, akan tetapi memaafkan itu hal yang lebih baik untuk diperbuat oleh kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran Islam yang telah diajarkan kepada kita. Ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, mari kita sambung terus tali silaturahmi kita. Jangan sampai kita putus silaturahmi, baik dengan tetangga, saudara, keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memutuskan tali silaturahmi merupakan dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang tidak tegur sapa sampai 3 hari, memutuskan tali silaturahmi sehingga tidak tegur sapa sampai 3 hari, maka Allah melaknat terhadap orang tersebut. Nauzubillah wal iyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen yang sangat luar biasa ini, mari kita gunakan momen yang sangat luar biasa ini untuk saling bermaaf-maafan antara sesama, baik kita secara zahir kita tidak mempunyai salah, kita tidak mempunyai dosa, tapi alangkah baiknya kita saling memaafkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, al-fakir al-fakir walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.